Tapi sampai tahun ini 1444 Hijriah itu sumur Zam-Zam yang peringkatnya kedua setelah air yang memancar dari jari jemaah Rasulullah, ini umurnya sudah 50 abad. Jangan 5000 tahun. Inilah sumur yang tak pernah kering, saudara-saudara. Hal ini tentu berdasarkan penelitian para ahli sejarah, para sejarawan Muslim dunia mengenai air Zam-Zam tersebut, saudara. Di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqatnya, dan Khatib mengutip dari kitab yang bernama Akhbar Makkah oleh Imam Al-Azhari juz 1 halaman 53. Saudara-saudara hadirin berbahagia, Zam-Zam ini salah satu air dari surga. Banyak sekali riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal tersebut. Kalau Zam-Zam itu bersumber dari surga, salah satu di antara sekian riwayat yang begitu banyak, ada riwayat Abdullah bin Umar, berarti putranya Umar. Beliau berkata, yang terjemahannya, sesungguhnya di dalam Zam-Zam itu ada satu mata air surga, min ainil jannah, yang letaknya saudara-saudara seperti kita maklum itu berada di dekat dengan sudut Ka'bah. Ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, saudara-saudara. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, wal Kausar, yang kita kenal dengan telaga Kausar. Ini juga isinya air, tapi di dalam bait syair ini Kausar adalah nama sungai, Sungai Kausar. Lalu yang ketiga, Fanilu Misr, air sungai Nil. Mengenai telaga Kausar kita hafal, inna a'tainakal Kausar. Dalam surah Kausar dijelaskan. Lalu yang keempat, air yang istimewa setelah Zam-Zam, lalu Kausar, lalu Nil Mesir. Ini dijelaskan sesuai dengan sabda Nabi, Sayhan wa Jayhan wal Furat wal Nil kullu min anhar jannah. Sungai Sayhun, ada bilang Sayhan, Sungai Jayhun yang kedua, kemudian Sungai Furat atau Efrat, dan Sungai Nil yang berada di kota Mesir di Afrika sana. Semuanya itu berasal dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat di dalam Sahih Muslim, saudara-saudara. Makanya Al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya menjelaskan, maksudnya adalah memang betul-betul memiliki senyawa-senyawa yang berasal dari surga. Begitu betul. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, adalah yaitu sungai-sungai yang tadi disebutkan, ada Sayhan, ada Jayhan, ada Efrat dan Nil sebagainya. Lalu di mukadimah tadi, ma'u Zam-Zam lima syuribala, yang artinya air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kita mau niat apa, saudara-saudara? Insya Allah akan tercapai dengan meminum air yang sudah banyak. Di dalam beberapa hikayat, di dalam kitab klasik dijelaskan puluhan bahkan ratusan cerita dari para ulama dahulu
kutip-kutip satu saja dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama di abad 9 Hijriah, karena wafatnya pada tahun 852 Hijriah. Beliau bercerita, pernah dahulu beliau meminum air Zam-Zam. Ketika itu beliau sedang belajar hadis. Beliau ingin memiliki kemampuan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemampuan dalam menghafal hadis. Kemudian sesuai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, setelah selang waktu kurang lebih 20 tahun saudara-saudara sejak beliau berdoa ingin agar hafalannya mencapai bahkan mengungguli Al-Imam Az-Zahabi yang ahli hadis. Beliau lebih tua dari Imam Ibnu Hajar. Setelah 20 tahun ternyata terbukti beliau menjadi ahli hadis, menjadi ulama besar pada zamannya. Pada saat beliau menunaikan ibadah haji, persisnya menurut cerita muridnya Al-Imam As-Sakhawi, menurut cerita muridnya yang bernama Al-Imam As-Suyuti, beliau haji pada tahun 805 Hijriah, berangkat ke Mekah Madinah, dan berdoa mohon kepada Allah agar dikaruniakan hafalan hadis yang beribu-ribu orang bercita-cita. Ternyata Allah kabulkan. Itu berkat beliau minum air Zam-Zam yang diniatkan untuk supaya banyak hafal. Ikhwatul iman rahimahullah. Selanjutnya, kalau kita yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, minimal nanti kita berkunjung kepada orang yang sudah kembali ke tanah air, sedikit saja kita cicipi air Zam-Zam, karena melihat air Zam-Zam itu adalah ibadah. An-nazar fi Zam-Zam ibadatun wa hiya tahuttul khatir. Memandang air Zam-Zam, bahkan Al-Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir fi Syarhil Jami' Shaghir menjelaskan memandang air Zam-Zam di sini bisa jadi memandang bir Zam-Zamnya, sumurnya langsung, dan ini berat bagi kita yang belum pernah. Tetapi ada penafsiran juga, memandang air Zam-Zam berarti kita memandang airnya langsung yang dibawa dari tanah suci Makkah. Kita pandang airnya saja, kita sudah beribadah. Al-Jami' Shaghir Nabi jelaskan, mudah-mudahan sudah menutup khutbah ini. Khamsun min ibadah, ada 5 hal yang termasuk beribadah, berpahala besar apabila kita melakukan 5 hal ini. Jadi wan nazar ila Ka'bah, memandang kepada zat Ka'bah itu berarti langsung, saudara. Kalau memandang di televisi, memandang di YouTube, ini tidak bernilai ibadah di dalam hadis. An-nazar Ka'bah mubasyarah, langsung, secara langsung. Yang ketiga, wan nazar ilal walidain, memandang wajah kedua orang tua yang masih ada, kedua orang tua atau salah satu. Dan yang keempat, wan nazar fi Zam-Zam wa hiya tahuttul khataya, yang barusan kita sebutkan. Wan nazar yang kelima fi wajhil alim, dan terakhir yang kelima, dianggap bernilai ibadah apabila kita memandang wajah guru-guru kita, memandang wajah orang-orang yang mengajarkan kita. Ikhwatul iman rahimahullah,
ingin menyampaikan berapa banyak para peneliti di dunia mengenai keistimewaan air Zam-Zam. Salah satu penelitiannya bahwa air Zam-Zam itu adalah air yang banyak mengandung kristal-kristal yang memang ini dimiliki oleh umat Islam, tetapi bagi mereka yang bisa berangkat menuju ke tanah suci Mekah untuk berikan ibadah haji. Beliau juga mengatakan, saudara-saudara, Zam-Zam itu mengandung kekuatan penyembuhan. Zam-Zam juga, kata beliau, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan kita doakan para jemaah haji kita yang sekarang sedang kumpul di kota suci Mekah agar mereka senantiasa Allah jaga